Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian, khususnya kelas 11 AKL? Mudah-mudahan pada saat kita belajar ini, kalian semua dalam keadaan sehat, dan ibu minta tetap jaga protokol kesehatan, dan tetaplah jaga selalu kebersihan lingkungan kalian. Baik, pada pertemuan kali ini, ibu akan membahas mengenai materi jenis-jenis piutang wesel. Sebelumnya kalian sudah belajar mengenai apa itu piutang wesel ya. Jadi ibu ingatkan kembali bahwa piutang wesel adalah suatu pernyataan atau janji tertulis di mana di dalamnya menyebutkan sejumlah utang suatu perusahaan ya yang belum terbayar oleh pihak lain dan akan dilunasi sesuai dengan kesepakatan. Baik, kita akan masuk ke materi jenis-jenis piutang wesel. Nah, jenis piutang wesel ini ada dua. Yang pertama adalah wesel berbunga dan yang kedua adalah wesel tanpa bunga. Pada pertemuan kali ini, ibu akan hanya membahas mengenai wesel yang berbunga. Apa itu sih wesel berbunga? Jadi, wesel berbunga ini adalah wesel yang memuat jumlah yang harus dibayar dan pembayaran bunga dengan suku bunga tertentu yang dihitung sejak tanggal penarikan sampai tanggal jatuh tempo wesel. Dan nilai wesel pada saat jatuh tempo adalah nilai nominal ditambah dengan bunga yang diperhitungkan. Nah, untuk lebih jelasnya, ibu akan kasih kalian contoh ilustrasi perhitungannya serta nanti bagaimana pencatatannya atau jurnalnya seperti apa. Ini adalah ilustrasi perhitungan piutang wesel berbunga. Nah, pada tanggal 1 Maret 2019, PT Rahayu menjual barang dagangan secara kredit ya pada PT Astuti sebesar 5 juta. Pada tanggal 5 Maret ya, PT Rahayu menarik wesel ya. Jadi pada tanggal 5 Maret PT Rahayu menarik wesel atas PT Astuti dengan nilai nominal sebesar 5 juta dan jatuh temponya pada tanggal 4 Mei 2019 dan berbunga. Nah, ini yang dimaksud dengan piutang wesel berbunga ini, ada bunganya setahunnya sebesar 18%. Nah, bagaimana perhitungannya bunga wesel dan bagaimana pencatatannya di setiap tanggal terjadinya transaksi? Coba kalian bisa perhatikan ini baik-baik. Tadi, pada tanggal 1 Maret, PT Rahayu menjual barang dagangan secara kredit ya. Sehingga untuk transaksi pada tanggal 1 Maret ini adalah sebagai berikut. Piutang dagang di sebelah debit ya sebesar 5 juta, kreditnya adalah penjualan sebesar 5 juta ya. Ini untuk pencatatan penjualan barang dagang secara kredit untuk tanggal 1 Maret ya. Kemudian pada tanggal 5 Maret PT Rahayu menarik wesel. Nah, transaksi ini pun juga di jurnal atau dicatat. Pencatatannya adalah piutang wesel di sebelah debit ya. Karena tadi piutang dagangnya kan berubah menjadi piutang wesel, sehingga piutang dagangnya di sebelah kredit ya, masing-masing sebesar 5 juta. Nah, ini dia jurnal yang pertama, jurnal yang kedua. Dan jurnal pada tanggal 4 Mei. Jurnal pada tanggal 4 Mei adalah jurnal ketika jatuh tempo. Nah, untuk menghitung bunga wesel pada saat jatuh tempo, kita harus menghitung dulu hari atau jangka waktu wesel jatuh temponya. Nah, untuk menghitung harinya atau jangka waktunya, kita hitung mulai dari penarikan wesel yaitu tanggal 5 Maret sampai jatuh tempo adalah 4 Mei. Itu adalah 60 hari. Kita asumsikan satu bulannya itu adalah 30 hari ya. 1 tahun 360 hari. Nah, kalau sudah ketemu jangka waktu wesel jatuh tempo ini, baru kita bisa menghitung bunga weselnya, yaitu sebesar 5 juta dikali 18%. 18% tadi sudah ada di soal, dikali 60 hari per 360 hari. 60 hari tadi sudah kita hitung dari sini ya. Sehingga ketemu Rp150.000 untuk bunga wesel. Sehingga jurnal yang pada saat jatuh tempo yaitu pada tanggal 4 Mei, kasnya ada di debit, kita menerima kas dari bunga wesel dan
piutang weselnya 5 juta ditambah 150.000, sehingga kasnya didebit sebesar 5.150.000. Yang dikredit adalah pendapatan bunga wesel sebesar 150.000, dan yang dikredit satu lagi adalah piutang wesel atau wesel tagih sebesar 5 juta. Nah, Ibu harap kalian pahami perhitungan dan pencatatannya ini. Nanti akan Ibu share ke kalian sehingga kalian bisa memahami, dan tolong kalau misalnya ada yang belum paham bisa kalian tanyakan Ibu, atau bisa kalian chat pribadi ke Ibu, bisa ya. Nah, kalau kalian nanti sudah memahami ini, kalian bisa mencoba untuk menjawab soal latihan yang ini ya, sehingga nanti kalian bisa tahu bagaimana kalian mengerjakan soal ini disesuaikan dengan atau melihat contoh yang sudah Ibu share sebelumnya ya. Dan untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas mengenai wesel yang tidak berbunga serta contoh perhitungannya. Ya, mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kalian, dan Ibu minta tetap belajar, tetap semangat meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini. Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan jaga selalu protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Nah, demikian materi yang Ibu sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.